masyarakat adat itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya sumber daya alam, karena terutama dengan hutan dan tanahnya. Karena ibaratnya itu sumber daya alam, tanah dan hutannya itu adalah darah dan napas hidup mereka. Ya, ketika tanah, hutan dan air itu sudah tidak ada lagi, maka masyarakat adat akan kehilangan tidak hanya haknya, tapi identitas diri sebagai masyarakat adat itu akan hilang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Lembaga Teraju Indonesia, tempat kita membahas isu-isu seputar masyarakat dan hak mereka. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya tentunya, yaitu hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat adat. Masyarakat adat telah lama menjadi penjaga dan alam dan budaya, tetapi seringkali hak mereka saat ini tidak diakui dan bahkan terancam gitu. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Bagaimana konflik tanah, eksploitasi sumber daya, dan perubahan kebijakan mempengaruhi kehidupan masyarakat adat untuk saat ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita udah kedatangan tamu spesial hari ini. Boleh perkenalkan dirinya, Bang? Latar belakangnya. Saya Agustinus. Saya juga sudah lama melakukan pendampingan advokasi terhadap hak masyarakat adat, khususnya hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan tanah, air, dan sumber-sumber penghidupan yang ada di masyarakat adat. Oke, selamat siang Bang. Sebelumnya kita tos dulu. Iya. Saya boleh langsung tanya ya Bang ya? Bisa. Bisa dijelaskan ya secara singkat itu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM dalam konteks masyarakat adat? Nah, ketika kita bicara tentang hak asasi manusia, dalam pengertian umum adalah hak yang melekat pada seseorang, baik dia masyarakat adat maupun masyarakat umum pada lainnya, yang dibawa sejak lahir. Nah, dalam konteks hak asasi manusia itu terhadap masyarakat adat, dia dalam bentuk bagaimana sumber-sumber penghidupan masyarakat itu adalah hak asasi manusia. Baik dia dalam bentuk tanah, baik dia dalam bentuk kayu, baik dia dalam bentuk sumber daya alam lainnya, termasuk juga hak-hak atas ritual adat, upacara adat, dan kebudayaan tradisi yang dilakukan mereka secara turun-temurun selama ini. Jadi itu sudah menjadi hak mereka gitu? Itu sudah menjadi hak. Oke. Mengapa sih masyarakat adat seringkali mengalami pelanggaran HAM? Nah, kalau terkait dengan pelanggaran HAM oleh masyarakat adat, itu artinya kan ada pembiaran oleh negara terhadap hak-hak yang sudah dimiliki oleh masyarakat adat turun-temurun. Nah, kenapa itu terjadi? Karena sumber utamanya adalah adanya kebijakan yang tidak mengakomodir atau kita sebut juga tidak sepenuhnya menghormati, melindungi, dan menghargai hak-hak yang ada pada masyarakat adat. Contohnya, misalnya terhadap hak pengelolaan sumber daya alam, atau kita sebut sekarang itu adalah wilayah adatnya. Ketika suatu konsesi atau investasi masuk ke wilayah mereka, itu mereka tidak diajak untuk yang namanya diskusi, tidak diajak untuk yang namanya membuat persetujuan atas investasi tersebut. Jadi itu bisa dibilang sebagai pelanggaran. Bentuk pelanggarannya. Apa saja sih Bang hak-hak dasar yang harusnya diikuti oleh masyarakat adat itu? Nah, kalau yang hak-hak yang melekat di masyarakat adat itu, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat adat itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya sumber daya alam, karena terutama dengan hutan dan tanahnya. Karena ibaratnya itu sumber daya alam, tanah dan hutannya itu adalah darah dan napas hidup mereka. Sudah melekat ya. Ya, ketika tanah, hutan, dan air itu sudah tidak ada lagi, maka masyarakat adat akan kehilangan tidak hanya haknya, tapi identitas diri sebagai masyarakat adat itu akan hilang namanya. Nah, itu yang kemudian tidak dihargai, tidak diakui, dan bahkan tidak dilindungi oleh
negara dalam bentuk kebijakan. Diabaikan gitu. Diabaikan. Bang, apakah sih Bang, ada nggak contoh kasus yang di Kalbar yang mana masyarakat adat mengalami pelanggaran HAM itu? Oh, itu sudah banyak kita temui ya, Iya. kalau kaitkan dengan hak asasi manusia. Misalnya di beberapa tempat itu yang selama ini kita advokasi, contoh masyarakat adat di Semunying ya dulu itu, yang dengan PT Ledo Lestari juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana tidak hanya pada wilayah atau hutan mereka yang digusur, bahkan pemukiman mereka juga digusur, tempat perkuburan juga digusur oleh PT Ledo Lestari itu kan. Nah itu juga sebagai contoh. Beberapa tempat juga banyak kita temui bahwa misalnya di Melawi, di Sanggau, terus di kabupaten-kabupaten lain juga itu, sehingga itu yang kemudian menimbulkan konflik di masyarakat. Nah konfliknya itu apa? Konflik perebutan sumber-sumber penghidupan yang semuanya itu berasal dari lahan, berasal dari tanah, berasal sumber daya alam yang sudah dimiliki, dikuasai oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Jadi banyak ya contoh-contoh. Banyak. Bang, bagaimana sih pelanggaran ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat adat itu? Ya jelas ya, kalau ketika terjadinya pelanggaran terutama terhadap hak-hak dasar mereka itu, hak-hak dasar kita sebutilah sebagai misalnya hak mereka atas tanah, atas sumber daya alam yang merupakan sumber-sumber penghidupan sehari-hari mereka, karena disitulah mereka tempat berusaha, tempat berladang, tempat mencari ikan, tempat mencari sayur mayur, dan bahkan untuk mencari berbagai jenis anyaman yang merupakan tradisi mereka ya. Nah bentuk-bentuk itulah yang kemudian sangat mempengaruhi kehidupan mereka tadi. Makanya saya bilang, ketika misalnya suatu investasi itu masuk ke wilayah adat mereka, maka tidak hanya pada sumber-sumber penghidupan mereka yang hilang, tapi juga identitas mereka sebagai masyarakat adat juga hilang. Karena mereka tidak bisa yang melakukan yang namanya upacara adat. Ya kan? Tidak bisa yang melakukan yang namanya mencari misalnya perlengkapan untuk upacara adat. Ya kan? Karena identitas utama masyarakat adat itu adalah terletak pada bagaimana mereka menghormati sumber-sumber alam, terutama tanah dan sumber lainnya, yang kemudian itu adalah tidak hanya dilihat pada segi ekonominya, tapi juga sebagai tempat mereka religius, artinya ritual adat macamnya. Jadi sangat mempengaruhi ya. Iya. Makanya saya bilang ketika bicara tentang hak masyarakat adat, kompleksitas di situ. Kompleks sekali benar. Iya. Bang, apa tanggapan terbesar dari tantangan terbesar dalam melindungi hak-hak asasi masyarakat itu? Nah, tantangan terbesar saat ini adalah ada ada persepsi yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Karena kita ngomong tentang HAM tadi itu, maka tanggung jawab terbesar itu adalah pemerintah. Satu, misalnya terkait dengan bagaimana pemerintah itu menganggap bahwa sumber daya alam yang tidak dikelola oleh masyarakat itu disebut dengan sebagai tanah telantar, ya kan? Kehidupan masyarakat yang dulunya berumah panjang, terus gotong royongnya kuat, solidaritasnya tinggi, rumah panjang itu dianggap sebagai tempat yang kotor, tidak bermoral, tempat yang kemudian menjadi tempat yang aneh-aneh buat sehingga itu harus direnovasi, harus diubah menjadi rumah panjang yang bentuknya ruko, kan gitu. Nah, itu dalam rangka sebenarnya perbedaan persepsi itulah kemudian menjadi tantangan utama kita. Tuh, yang kedua adalah mengapa misalnya sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang secara khusus mengatur dan melindungi terkait hak masyarakat adat. Karena ada tadi itu persepsinya yang kemudian di tingkat komunitasnya yang belum penuh terhadap masyarakat adat. Bahkan untuk mengimplementasikan misalnya konstitusi, peraturan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B itu terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, dan putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 35 maksud saya itu tahun 2012 tentang hutan adat itu di tingkat pemerintahnya itu beda juga persepsinya, ya kan?
Karena ada persyarat-persyarat yang kemudian membuat masyarakat itu sulit untuk mendapatkan pengakuannya. Begitu ininya. Tantangan terbesar ya. Itu yang kemudian di tingkat lokalnya juga, masyarakat juga tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan wilayah adatnya. Ketika mereka misalnya mau mempertahankan wilayah adatnya dengan pemetaan partisipatif atau mengajukan usulan untuk pengakuan dan penetapannya, mereka tidak karena ada berbagai syarat yang harus dipenuhi, sehingga pengakuannya itu kemudian bertingkat mulai dari bawah sampai kepada tingkat nasional. Nah, itu kan kapasitas kita sebagai masyarakat awam kan tidak mampu memenuhinya kalau tidak dibimbing, tidak dilatih, terus tidak didampingi. Kompleks sekali ya tantangannya. Gini Bang, bagaimana masyarakat adat biasanya merespon ketika hak mereka itu dilanggar gitu? Nah, selama ini sebenarnya kalau terjadi misalnya pelanggaran, terus terjadi misalnya diskriminasi terhadap mereka, responnya sangat spontan saja. Misalnya kadang yang biasa mereka lakukan adalah satu, pemagaran. Dua, itu mereka akan ngadukan ke misalnya pihak yang berwenang, misalnya ke pemerintahnya. Tuh yang ketiga, kadang mereka juga minta misalnya didampingi atau difasilitasi oleh organisasi non pemerintah atau kita sebut dengan NGO, seperti yang Teraju lakukan, terus kawan-kawan di LBBT juga lakukan, terus di Aman juga lakukan, minta didampingi agar misalnya kasus-kasus mereka itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang yang mengambil keputusan itu. Tapi hasilnya hingga saat ini kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Misalnya tanah masyarakat yang sudah dirampas oleh perusahaan, ya tetap aja itu kemudian menjadi dikuasai oleh perusahaan, ya. Tidak belum bisanya sulit kembali mereka misalnya untuk mendapat kembali tanah itu ke mereka lagi. Jadi beberapa respon yang dilakukan ya, cuma yang hasilnya aja yang belum. Betul. Nah, yang selain itu juga, kalau trennya sekarang itu kan, upaya yang dilakukan adalah dengan pemetaan terhadap wilayah adatnya. Terus yang kedua adalah mengusulkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Nah, itu yang kemudian dilakukan sekarang itu. Itu kemudian pemetaan jadi penting gitu ya. Betul. Tadi Abang sudah menyinggung tentang regulasi ini. Apakah ada regulasi atau hukum yang secara khusus gitu melindungi hak masyarakat adat di Indonesia atau secara internasional? Nah, kalau secara konstitusi di Indonesia maupun di internasional itu kan sebenarnya sudah jelas ya. Salah satu misalnya kita sebut, tadi saya sudah sebutnya, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B jelas itu pengakuan terhadap masyarakat adat. Tapi ada ujungnya, dia bersyarat. Ya. Tuh, yang kedua saya bilang tadi secara khusus untuk hutan adatnya ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 2012 ya, yang kemudian juga mengatakan bahwa hutan adat itu berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Jadi hutan adat itu bagian terkecil yang ada di wilayah masyarakat adat itu. Nah, kalau secara internasional kan jelas kan ada yang namanya disebut dengan ILO untuk pengakuan terhadap masyarakat. Belum lagi perjanjian-perjanjian Indonesia dengan internasional terkait dengan keanekaragaman hayati juga namanya. Kalau di Indonesia itu saya sebut itu sekitar belasan aturan yang kemudian mengakui keberadaan masyarakat adatnya. Nah, persoalannya yang muncul adalah implementasi dari peraturan-peraturan itu di tingkat tadi saya bilang di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintahnya sendiri yang kemudian tidak clear, tidak memahami secara utuh, kan? Jadi sebenarnya sudah ada implementasinya yang Bang, bagaimana sih peran pemerintah dan organisasi HAM dalam memperjuangkan masyarakat adat ini? Nah, kalau ditanya dengan bagaimana peran pemerintah tadi, karena saya bilang tadi bahwa pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan pemerintah yang harus bertanggung jawab, ibaratnya sekarang kita itu jeruk makan jeruk. Saya bilang tadi, ketika misalnya ada misalnya masalah atau konflik di masyarakat, kita mau mengadukan atau meminta bantuan
pendampingan kepada pemerintah, karena mereka yang membuat kebijakan, mereka selalu bilang, oh ini nanti akan kami bicarakan, nanti kami akan sampaikan ke pusat, yang kemudian itu adalah harus harus ada perubahan di tingkat kebijakannya itu. Itu yang kemudian perannya. Nah, yang lain di Komnas HAM sendiri sebenarnya itu bisa sebagai sarana wadah untuk kita mengadunya. Tapi ingat, Komnas HAM tidak punya yang namanya legalitas untuk memutuskan. Mereka hanya menyampaikan rekomendasi saja ke pemerintah. Pemerintah mau terima atau enggak itu bukan menjadi hal yang kemudian menjadi harapan penuh mereka. Karena kita itu sudah sering bukan hanya ke Komnas HAM tapi juga ke Ombudsman sebagai komisinya di pemerintah. Tapi lagi-lagi bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk memutuskan atau misalnya mencabut izin perusahaan yang melanggar atau mencabut misalnya kebijakan yang merugikan masyarakat, tidak punya kewenangan itu. Jadi hanya sebagai sarana untuk berdiskusi, untuk berdialog, yang kemudian bisa menghasilkan rekomendasi ke pemerintah untuk perubahan kebijakan yang yang responsif terhadap masyarakat adat. Jadi saling berkaitan ya harusnya ya. Betul. Nah, penting memang harus ada yang namanya sinergisitas para pihak dan harmonisasi di kebijakan terkait dengan hak masyarakat adat. Ya. Karena kan ngomong tentang, tadi saya bilang tentang kebijakan, dia mulai dari undang-undang, belum lagi kebijakan yang sektoral. Ya. Nah, itu kadang tidak sinkron antara misalnya Menteri Kehutanan, Pertanahan, belum lagi ESDM, itu tidak sinkron. Belum lagi pertanian, perkebunan, itu kadang tidak sinkron. Nah, itu yang kemudian di negara kita ini yang kemudian dibilang Bung Domo kemarin itulah masih warisan dari kolonial, ya memang benar, kan? Nah, kan? Undang-undang pertanahan juga tidak clear sampai sekarang, tetap menggunakan ini undang-undang pertanahan Belanda gitu kan, yang kemudian masih menganut namanya domain perclaring, di mana negara itu menguasai tanah sehingga kalau masyarakat tidak bisa membuktikan hak miliknya dalam bentuk satu cari kertas atau bentuk sertifikat kata kita, itu masih tanah negara, kan begitu artinya. Seharusnya diperlukan sinergi ya. Iya, itu dia. Bang, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu melindungi hak masyarakat adat itu? Nah, sebenarnya kan yang sekarang ya tren, karena isu masyarakat adat itu kan sudah mulai tren sekarang itu. Iya. Pengakuan dan pelindungan terhadap masyarakat adat itu, termasuk pelindungan terhadap ekosistem dan biodiversity untuk perubahan iklim itu sudah tren sekarang itu. Nah, kita sebagai pendamping masyarakat dan masyarakatnya sebenarnya sudah diberi peluang, diberi kesempatan yang seperti yang disampaikan di konstitusi ya, untuk menggunakan peraturan perundang-undangan dan konstitusi itu untuk mendorong adanya pengakuan dan pelindungan terhadap hak mereka atas sumber daya alam, atas wilayah adatnya. Nah, sebagai informasi misalnya di Kalimantan Barat sendiri kan sudah ada yang namanya peraturan daerah di 8 kabupaten tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Nah, artinya secara legalitas masyarakat punya aturannya ya untuk mempertahankan wilayah adatnya. Namun sayangnya hampir 8 peraturan daerah tersebut itu sifatnya umum. Artinya harus ada pengaturan khusus terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, sehingga dipentinglah yang namanya keputusan bupati atau surat keputusan bupati yang khusus mengakui masyarakat adat. Menurut Bang Agus sendiri ini, apa langkah yang paling yang harus segera dilakukan itu untuk memperbaiki kondisi HAM masyarakat adat ini? Satu, kita ambil di tiga level. Satu itu di pemerintah, sinkronisasi kebijakan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu harus benar-benar dan konkret diimplementasikan. Ya, itu. Yang kedua itu adalah di tingkat masyarakat adatnya sendiri, dia harus mulai yang namanya menata kehidupannya lagi, ya, terutama terkait dengan hak mereka atas sumber daya alam,
ibaratnya itu direvitalisasi lagi untuk agar kelembagaan-kelembagaan adat, kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang mengurus terhadap misalnya hak mereka itu bisa berjalan dan berwibawa seperti dulu lagi. Ya. Itu yang kedua adalah pemetaan wilayah adat dan sumber daya alam itu penting sebagai alat advokasi, sebagai alat negosiasi dan alat bargaining position dengan pemerintahnya. Nah, yang terakhir adalah sinergisitas, baik itu masyarakat adat, pemerintah, NGO, CSO untuk misalnya mendorong adanya perlindungan terhadap hak asasi masyarakat adat itu penting dengan didasarkan pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke. 3 tingkatan. 3 tingkat itu. Terakhir Bang, apa pesan Abang untuk mendengar mengenai peningkatan memperjuangkan HAM bagi masyarakat adat ini? Nah, itu saya bilang tadi, pesan terakhirnya adalah mari kita bersama-sama untuk misalnya bagaimana harkat dan martabat masyarakat adat itu, terutama hak asasi manusia itu bisa dihormati, dihargai, dan dilindungi dengan berpedoman pada satu itu adalah peraturan perundang-undangan yang mengakui terhadap hak mereka. Nah, itu harus diimplementasikan. Yang kedua itu masyarakat juga harus misalnya mulai menata, merevitalisasi dirinya sebagai masyarakat adat sehingga eksistensi mereka sebagai masyarakat itu bisa terus. Oke. Bang, makasih Bang, informasinya penting sekali. Siap, sama-sama. Bang, terima kasih. Sip. Selesai. Nah.